Jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan berbicara singkat saja, bukan topik yang berat. Jadi sekarang tanggal 22, jadi kemarin tanggal 21 November 2020 ada berita duka ya. Karena kita mendengar di berita Ricky Yacob atau belakangan disebut Ricky Yacobi meninggal dalam usia 57 tahun saat bermain bola. Bagi yang tidak kenal beliau ini, almarhum, beliau adalah pemain top, salah satu legend pesepak bola kita yang pernah melanglang buana ke mancanegara. Ya, jadi kaitannya adalah demikian. Pada saat Anda berolahraga, kita perlu berhati-hati karena sering saya mendengar anak-anak sepeda berkata, ride with no limit. Tidak boleh kata gitu. Yang betul adalah setiap orang tuh punya limit masing-masing. Jadi kalau almarhum Ricky Yacobi, seorang profesional, yang tentunya kita beranggapan bahwa dia punya tubuh yang lebih biasa daripada orang-orang biasa dalam melakukan aktivitas olahraga. Tapi dia pun sampai terkena serangan jantung. Jadi apalagi kita-kita yang hanya awam ya, dengan asumsi bahwa tingkat kebugaran juga tidak sebaik almarhum, maka harus lebih hati-hati ya. Karena itu anjuran saya adalah kalau berolahraga, pakailah heart rate monitor paling tidak sebagai batasan ya, supaya kita tahu, supaya kita tidak berlebihan. Jadi prinsip olahraga itu adalah untuk mendapatkan kesehatan. Tetapi kalau hanya itu tentu orang bosan. Karena itu harus ada fun-nya memang. Tapi ingat, kalau Anda hanya mencari senang-senangnya, fun-nya saja, nanti aspek olahraganya akan kurang penting ya. Akhirnya akan bahaya kalau teman-teman saya di UNER di Surabaya akan bilang, iku golek molo ya. Karena sejak umur 40 dikatakan oleh teman-teman kardiologis ya, kalau kita berolahraga sebaiknya jangan olahraga kompetitif. Jadi yang ada pertandingan. Karena tanpa sadar nanti adrenalin kita terpacu sehingga kita tanpa sadar maksa ya melebihi dari kemampuan kita. Karena terus terang kita katakan, siapa yang melakukan pemeriksaan jantung secara rutin? Kan jarang. Kalau belum ada keluhan nggak periksa. Ya itu dia. Makanya dikatakan di atas 40 hati-hati dengan olahraga kompetitif. Jadi kalaupun kita mau berolahraga jangan terlalu maksa. Dan saya juga lihat fenomena ini di antara kalangan goeser ya, cyclist. Kalau bersama-sama, ingat kita tidak usah ikut orang-orang lain. Terutama anak-anak muda, mungkin mereka cepat. Kita harus mengurangi ego kita. Jangan merasa, saya juga bisa. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Belum tentu. Setiap orang tubuhnya lain, umurnya lain. Ya, kita harus tahu diri. Yang bahaya itu kalau kita kena penyakit lupus. Lupus itu lupa usia. Nah, itu bahaya. Ya, jadi kembali ke tadi, bahwa prinsip adalah olahraga adalah untuk mencari kesehatan. Tentu karena itu ada batasan-batasan. Supaya kita tetap berolahraga dengan teratur, dengan terukur, ya, jangan berlebihan. Karena bahayanya olahraga itu adalah addiction, kecanduan. Kenapa bisa kecanduan? Karena saat olahraga itu ada beta endorfin yang keluar dalam tubuh kita. Kita merasa enak, jadi ketagihan. Dan juga terutama olahraga kompetitif yang bertanding ya, itu memicu adrenalin ya, tanpa sadar itu kita agak maksa. Jangan, kita santai saja ya. Apapun olahraga, terutama yang banyak korban adalah olahraga endurance ya seperti sepak bola, sepeda, itu semua olahraga aerobik ya untuk jangka panjang. Jadi lakukan dengan santai. Ingat, tujuan olahraga adalah untuk kesehatan, bukan buat gagah-gagahan, bukan untuk mendapat pujian. Wah hebat loh, gak ada gunanya. Ingat, di rumah ada yang nunggu. Demikian pesan singkat saya, supaya kita tetap berolahraga, tapi ingat, ada batasnya. Semua ada batasnya. Seperti kata-kata
saya tentang diet in moderation. Ada batasnya. Kalau di olahraga tentu ada parameternya. Berapa itu batasnya? Baik itu anaerobik maupun aerobik. Semoga teman-teman tetap sehat ya. Sampai jumpa.